Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bertemu lagi bersama saya Ustaz Ibn Al-Ghaib dan juga murid saya yang bernama Yuda Hari Yuda, asli dari Sukabumi dan memiliki seorang istri yaitu Solo, Sragen. Dan alhamdulillah beliau dari sana datangnya ke Padepokan Jagat Goib Ilmu Hikmah Al-Karomah ini untuk belajar tentang ilmu-ilmu atau segala ilmu yang ada di dalam ajaran Islam, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa semoga kita semua selalu diberikan panjang umur, kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang berlimpah ruah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi intinya saya ingin memberikan motivasi daripada murid saya yang baru ini. Beliau sudah 4 malam nyantri atau nginep di tempat saya untuk belajar Allah. Maka ya saya persilakan memberikan motivasi untuk para santri-santri saya atau murid-murid saya di manapun berada. Silakan Kang Yuda. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru besar Ustadz Igun Al-Ghaib dan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk berdampingan seperti ini. Insyaallah ini suatu hal yang membuat saya bahagia, ya, terharu bisa duduk ya bersama beliau. Itu merupakan suatu hal yang bagi saya pribadi luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Duduk dengan orang yang soleh, duduk dengan seorang yang alim, duduk dengan orang yang arif, duduk dengan orang yang penyabar. Saya merasa malu ya kalau melihat dari layar kaca. Mungkin sepintas saya seperti orang yang alim, pakaiannya kokoh, pakai sarungan, jenggot pun panjang, untuk berpeci. Tidak, itu hanya secara zahir. Baik, perkenalkan, nama saya Yuda Hari Yuda. Asli saya lahir dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, sekarang saya berdomisili di Solo karena sudah berkeluarga di sana. Jadi adanya saya di sini sedikit saya ingin bercerita untuk menjadi pengalaman untuk sedulur semua, ya, yang mana saya ini datang dari Sragen jam 3 sore. Saya dari sana, nyampenya Padepokan itu jam 3 subuh. Ya. Saya baru bisa hadir ke Padepokan, bertemu dengan guru besar, ya, baru di bulan ini. Sebetulnya niatan itu sudah ada, sudah lama sekali, karena adanya PPKM atau virus corona sehingga harus tertunda. Itu membuat hati saya sedih, jujur. Mengapa? Meskipun saya belum pernah bertemu sebelumnya, ya, meskipun saya belum pernah bersua, ya, belum kenal, belum tahu ya siapa Ustadz Igun Al-Ghaib itu. Saya hanya melihat di YouTube, saya hanya melihat di Facebook, ya. Namun hati kecil saya mendorong diri ini, jasad ini, untuk mendatangi beliau. Dan saya pun selalu bertanya-tanya, ada apa ini? Akhirnya saya merenung, mungkin karena saya banyak berguru di mana-mana, tapi hasilnya nihil.
Ya, saya jujur sudah berguru di mana-mana, saya sudah mengeluarkan banyak uang, ya, tapi hasilnya nol besar demi Allah. Tidak ada hasil sedikit pun hasil saya berguru di mana-mana, tidak ada demi Allah. Nah, akhirnya saya didorong oleh hati kecil untuk datang ke sini. Nah, alhamdulillah sampai detik ini saya sudah nyantri sama guru besar selama 4 malam, betul? Betul, Ya, 4 hari 4 malam. Ya, 4 hari 4 malam. Nah, saya di sini nyantri selama 4 malam, ya, dan insya Allah besok saya akan kembali ke kampung halaman, yang mana ini membuat hati saya sedih. Kenapa sedih? Selama 4 malam itu saya nyantri kepada beliau, ya, saya memperhatikan adabnya, karena 24 jam saya menemani beliau, ya, saya memperhatikan adabnya, akhlaknya, cara mengajarnya, penyampaian ilmunya. Demi Allah saya katakan ilmunya sangat-sangat luas. Kalau kalian, anda semua, sedulur semua ingin menuntut ilmu agama, maka datanglah kepada beliau. Insya Allah apapun yang panjenengan semua, yang rekan-rekan semua ingin tanyakan, di beliau pasti ada. Beliau ibarat lautan ilmu. Demi Allah saya katakan seperti itu. Dan segala keraguan-keraguan yang membuat hati saya ragu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum saya dapatkan jawabannya, akhirnya saya temukan di tempat ini, insya Allah. Dan terutama di masalah adab, akhlak, ya, beliau ini sebagai guru besar sangat supel. Kalau kalian ingin tahu, supel sama orang baru, sama siapapun, sama murid, tidak pernah pandang bulu. Misalnya kalau kamu murid, aku guru, kamu harus hormat sama aku. Beliau tidak minta dihormati. Ya, beliau duduk sama-sama, tidak merendahkan, tidak meninggikan siapapun. Ya, kita duduk bersama-sama. Beliau memperlakukan murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Masya Allah. Ya, jadi bagi sedulur semua yang ingin menuntut ilmu agama, maka silahkan datang temui guru besar, dan insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kalian ambil. Dan saya pun sudah mengambil banyak sekali ilmu, entah itu secara zahir maupun secara kebatinan. Dan beliau masya Allah ilmunya sangat-sangat luas. Kalau kalian menggali, insya Allah setahun pun gak akan cukup, 2 tahun pun gak akan cukup, bahkan kalau kalian nginap 10 tahun pun belum tentu cukup, ya. Nah, saya pesankan, ya, saya datang dari jauh Seragen itu hanya ingin menuntut ilmu, ya. Sedih saya tertunda lagi gara-gara PPKM, tertunda lagi gara-gara corona. Lah kalian yang dekat, kalau masih saja tidak mau menuntut ilmu, ya, kalau mau kalau masih malas-malasan untuk menuntut ilmu, padahal jarak kalian dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki, bisa ditempuh dengan motor, ya, tidak butuh waktu sejam 2 jam, ya. Terus kalau kalian masih nggak mau juga menuntut ilmu, tanyakan pada diri kalian, dosa apa yang menghalangi kalian untuk menuntut ilmu, ya. Mohon maaf sekali, bukannya saya sombong. Saya datang dari jauh-jauh ingin bertemu, ingin menuntut ilmu. Setelah saya datang ke sini, saya dapatkan ilmu sehingga nanti saya pulang ke kampung halaman, saya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wasilahnya apa? Wasilahnya yaitu berburu syariat. Nah, syariatnya yaitu siapa? Guru besar. Hakikatnya siapa? Gusti Allah. Guru besar itu tidak bisa apa-apa. Guru besar itu tidak bisa apa-apa, hanya sebagai syariat saja, ya. Maka dari itu monggo hadir rawuh datang, silakan untuk menuntut ilmu. Dan saya pesankan satu hal lagi, tolong bagi yang sering menghujat, entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, ya, jangan dulu berkuar-kuar, ya. Guru besar itu settingan, ya. Guru besar itu pendusta misalnya. Guru besar itu cuman pokoknya macam-macam lah. Datang dulu, buktikan, ya, baru itu komentar-komentar kalian akan bisa dijawab oleh hati-hati kalian sendiri, ya. Jadi jangan dulu besar
bicara dulu, kritik sana kritik sini, hujat sana hujat sini, datang menghadap dulu, ya ketemu aja belum, ya soal aja belum, jadi silahkan datang saja dulu seperti itu saja mungkin dulu. Mohon maaf saya ini jadi malah kultum. Tidak apa-apa. Seperti itu. Baik sedulur semua ya, dan satu hal lagi mungkin kalau misalnya kita lihat dari segi derajat dunia, mohon maaf sekali saya bukan merendahkan, mohon maaf dulu. Iya. Kalau misalnya saya Yuda, seorang Yuda, dibandingkan dengan guru besar dari segi duniawi, ya mungkin lebih tinggi saya. Mengapa? Kalau saya itu duduk di bangku kuliah, saya belajar hadis, saya belajar Al-Quran, ya saya pengajar, ya saya guru SMP, SMA, SD, ya guru tahfidz, ya itu saya itu dunia saya, seperti duduk di bangku kuliahan. Ini kalau dari segi derajat dunia saya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena kalau guru besar katanya S3. Saya kaget awal-awal S3, oh lebih tinggi. Ternyata rekan-rekan semua, yang dimaksud S3 oleh guru besar itu hanya cuma sampai kelas 3 SD. Itu yang dimaksud S3-nya beliau. Beliau tidak lulus SD, beliau tidak lulus SMP, beliau tidak pernah SMA, beliau tidak pernah kuliah, tapi ilmunya bisa mengalahkan orang-orang yang S1, bisa mengalahkan orang-orang yang S2, bisa mengalahkan orang-orang yang S3. Saya pun banyak menyimpan dalil-dalil di otak, ya, tapi saya tidak bisa mengupas isinya. Saya hanya tahu cangkangnya. Maka bagi kalian yang tentara, yang polisi, yang dokter, jangan sungkan, jangan malu, jangan merasa sudah aku kan udah S1, S2, masa belajar sama Gus Igun yang SD aja nggak lulus. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Boleh jadi Anda yang dokter pintar dalam hal dunia, tapi belum tentu dalam hal agama. Boleh jadi Anda yang punya jabatan, misalnya DPR, memang tinggi jabatan Anda, tapi itu dunia. Dan ingat, kita itu tidak hanya hidup di dunia, melainkan kita hidup setelah dunia, akhirat. Akhirat itulah yang menentukan bahagia atau sengsaranya kita semua. Maka dari itu saya pesankan kepada kita semua, ya, khususnya buat saya, umumnya untuk sedulur semua, maka janganlah berhenti dalam menuntut ilmu agama. Silahkan hadir ke sini untuk menuntut ilmu agama, bertemu dengan guru besar. Seperti itu, Guru. Ya, terima kasih banyak atas saran dan motivasi daripada santrinya, santri termasuk santri sekaligus murid saya. Semoga ilmu yang saya berikan, bentuk apapun itu, ilmu intinya semoga selalu mendapatkan keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk lahir dan batin dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya dan juga murid saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, selalulah kita istiqomah di jalan Allah dan berbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.